dalam data yang kita miliki ada berapa pemuda ya? Di Lodri Ulu? Sekitar 3.000 dari rentang usia 18. Di Karang Taruna luas ya kan. luas bujukannya. Ada pendidikan, ada kerjasama, ada media, ada pemuda, Ya, ada ekonomi kreatif, seni budaya. Nah, inilah yang menjadi barangkali jadi pemahaman tersendiri begitu kan. Itu Kak. Di Sindani mandang karena kau Iya. ngajak berkegiatan di desa, kan kasih dia kerja di kantor desa. Ya, namanya kan anak wayah nih kan. Oh iya. Dikit-dikit ya Kak. Padahal kerja kebangsaan, kerja kerakyatan. Iya tahu. Jadi Tam di sini nih dalam rangka podcast des. Apa tuh podcast des Kak? Podcast Kesahan Desa. Kesahan desa. Dalam hal ini temanya apa nih? Programnya Programnya. Ketara. Apa tuh? Kesahan Karang Taruna. Ya paling tidak ada Di kesahan tentang Karang Taruna. Nah, kebetulan Etam di sini ndak berkesahan tentang Karang Taruna. Kebetulan sekali nih. Pas bener aku nih berhadapan dengan bubuhan kita nih. Kita sebagai ketua Karang Taruna, Kak Harun sebagai wakil ketua Karang Taruna. Ini aku sebagai nyawa, yo. Nyawa. Pakai bahasa kota ya Ren ya? Ya, namanya kan berkesahan. Bujur Ya, dia barangkali amun ada kata-kata yang dia memungkinkan untuk bahasa Kutai pakai bahasa Indonesia. kan Indonesia. aja. Nah, jadi nyawa di sini nih sebagai host untuk memimpin jalannya. Pak dipimpin. Kesahan ini. Oh, Kesahan dipimpin. Biar kesahan tuh nih kemana-mana. Oh, itu Bahasa kotanya nih moderator ya? Nah, bujur Kutai mana tuh? Kutai mana? Nah, jadi itu kesan Karang Taruna nih Kak. Pasti yang menjadi pertanyaan tuh adalah apa gerang Karang Taruna tuh? Kan banyak juga pasti masyarakat bubuhan hitam tuh yang bingung sebujurnya. Apa gerang Karang Taruna nih? Apa aja gerang dipolasi dan apa tuh Kak Karang Taruna Kak? Namun Karang Taruna itu ya berasal dari kata Indo. Karang itu karangan. Halaman kayak itulah, wadah, rumah kayak itu nah. Karang terus Taruna itu pemuda kah? Iya. Jiwa muda ya kan. Nah, mun Karang Taruna itu disatukan katanya artinya pekarangan pemuda atau wadah pemuda rumah. Dan memang kalau secara umumnya itu bisa dipahami sebagai tempat wadah fasilitas bagi pemuda khususnya di tingkatan desa yang memiliki keinginan untuk mengembangkan desa itu sendiri sehingga mereka difasilitasi dengan sebuah wadah atau tempat yang namanya Karang Taruna. Seperti itu. Di Karang Taruna ini adalah membahasakan wadah yang mana wadah ini diisi kanak-kanak pemuda yang ingin mengabdikan dirinya pada desa, Ya, aktif pada bangun, desa, nah. nulungi desa Ya, gitu kan, betulungan punya orang. Ya. Slogan etam juga betulungan etam bisa Nah, gitu ya kan. sama kita bisa kan sama. Sama Kan? juga. Nah, jadi Kak itu secara bahasa ya, Heeh. secara bahasa pengertian Karang Taruna. Ya. Sejujurnya Karang Taruna ini dibawa di dalam desa kah atau tegak apa? Maksudnya tuh lembaganya nih di bawah kementerian apa kira-kira? Oh, heeh. Amunnya kementerian etam ini di bawahnya dinas sosial. Jadi ya di atas etam tuh yang jadi pembina tuh dinas sosial sebetulnya. Etam ini di wilayah desa. Kalau dari Ulu Karang Taruna tuh banyak bertingkatnya. Mulai atas paling atasnya Karang Taruna nasional. Nah, turun ke bawah lagi kan provinsi, kabupaten, kecamatan, baru desa. Nah, etam ini atau kelurahan, desa atau Kelurahan ya, Pak. kelurahan. Kelurahan ada juga. Kelurahan itu kan di bawahnya provinsi, amun desa kan di bawahnya kabupaten. Itu. Jadi dari apa namanya?
susunan prioritas sampai ke bawah nih etam nih ujung tombaknya. Dasarnya ya. Dasarnya etam nih. Munnya tidak etam tidak bergerak Karang Taruna tuh bahasanya kayak gitu nah. Tidak bergerak lembaga Karang Taruna nih karena yang paling dasarnya paling bawahnya itu desa. Berarti di atas etam ini ada Karang Taruna kecamatan nih. Ada. Itu degah apa kabarnya nih? Munnya itu ya mungkin Sida sedang aktif juga kalau lagi sibuk juga Mungkin menyusun program. terlihat tidak etam juga belum ada Bang perjalanan ke sana tuh belum. Ya, Dia kapan-kapannya? ya, Ya, bisa juga. dengan program hubungan kerja sama etam nih kan Ya, bisa bisa tuh kunjungan. bisa juga etam tuh nyebut di bergerak atau di Ya, kan etam ditahu. Etam ditahu, etam aja belum tentu etam dilihat orang gitu ya kan. Nah, itu maksudnya tadi tuh. Terus juga munnya etam tuh coba nyusun ke apa namanya tentang Karang Taruna nih tadi ujurannya etam ini belum terlalu nampak mah gitu. Nah, makanya mungkin jadi pertanyaan apa Karang Taruna kan etam tuh udah nampak dan dilihat masyarakat umum di juga masyarakat umum mungkin dari wilayah lain juga itu bisa jadi sorotan bagi etam juga cuma mungkin program-program etam masih punya orang juga tuh Belum ditapik, belum kelihatan. belum kelihatan. Tapi kadang etam nih ya Kak yo. Udah berapa kali lo ngadakan kegiatan nih. Tapi orang tuh kadang pada ngumpul atau tidak aktif. Karena Nggak apa tuh mungkin tanggapan kita tuh? di pandangan umumnya Karang Taruna itu adalah organisasi yang sifatnya gotong royong seperti itu. Padahal dalam aspek lain Karang Taruna itu cukup kompleks atau luas tentang pengabdiannya, pengembangannya maupun sosial. Ya, memang di periode ini mungkin kita belum fokus di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya gotong royong, tapi kita lebih ke pengembangan. Kamu gotong royong ini gotong royong apa nih Nah, memang gotong royong ini makna juga banyak, beragam, entah bersih-bersih wilayah kan segala macam. harus bersih-bersih gotong royong. Salah satunya karena kan bersama-sama gotong royong. Salah satunya mungkin yang paling kelihatan atau kentara adalah bersih-bersih. Tapi memang selain itu kita juga punya fokus di lain dalam hal pengembangan pendidikan dan juga pengembangan tentang hal kebudayaan maupun lingkungan. Dan memang ini menjadi satu catatan bahwa kegiatan-kegiatan aktif yang memang akan dapat terekspos oleh masyarakat atau oleh masyarakat itu adalah gotong royong. Seperti itu. Yang paling cepat tangkap Sida yo. Ya, Karena mungkin pandangan Sida kan nih semisal etam ngadakan di giot. Kan yang melihat tuh kekanaan mah. Ya kalau tapi kekanaan di mah yang merasakan. Giat tuh apa Kang? Ya, di gitu apa? Nah, di giot ini adalah jadi etam tuh jelaskan beritahu ke kekanaan nih ke apa gerang cara menggunakan komputer, cara bermedia sosial yang baik dan benar. Jadi karena nih jangan sampai nyata ikut arus media. Jadi salah pergaulan. Ya itu juga salah satu programnya Karang Taruna ya kan, Digital Youth atau di Giot. Tujuannya Digital Youth ini targetnya itu hanya kekanaan mah der. Nya bisa juga tegak remaja, bisa juga sampai ke masyarakat umum, contohnya RT-RT juga yang mungkin masih belum tapi memahami tentang teknologi gitu kan. Jadi di Giot ini yang langkah awal etam mungkin masih di ranah instansi sekolah yang mana etam udah 2 kali melaksanakan di SDN 008 ya di Sungai Pimping Kemaya. Nah, 2 kali ya kegiatan ini juga syukurnya didukung. Nah, didukung oleh pemerintah desa, didukung oleh PD sampai pihak-pihak stakeholder seperti PT BBE juga bantu etam kemarin gitu. Akhirnya Digital Youth ini jadi langkah awal etam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa Loduri Ulu untuk mengenal digital lebih dekat. Jadi hanya sekedar untuk kekanaan kan mungkin dasarnya itu dulu. Etam mengenalkan apa sih komputer, apa sih, juga mana sih cara menggunakan komputer. Kemarin ada juga dari Bung Harun kemarin ngasih kayak mana Grang cara memainkan sosial media dengan baik dan tidak ikut arus dan segala macamnya. Nah itu juga baik karena banyak yang etam kenal kan salah pergaulan lah karena dasarnya dari salah sosial media tadi karena sudah dibatasi tadi ya gitu. Karena gimana? Ya, jadi memang kalau agenda-agenda yang dilaksanakan Karang Taruna itu cukup beragam. Memang kalau kita berbicara mengenai Karang Taruna tentu tidak lepas dari yang namanya tantangan ataupun kendala, dan memang yang kami dapati saat ini adalah kita kekurangan yang namanya anggota atau massa. Padahal dalam data yang kita miliki ada berapa pemuda ya?
di Lodri Ulu? Sekitar 3.000. 3.000 dari rentang usia 18 Sorry, 13. 13 tahun hingga 25 tahun. 25 tahun. Nah, tentu itu akan menjadi sebuah catatan atau data yang sangat besar dalam lingkup pemuda. Tapi memang kendala kita adalah keanggotaan yang kurang, karena nih ada salah satu mindset yang harus dipahami tentang pemuda nih, bahwasanya apabila mereka adalah pemuda dan itu berada di desa, maka mereka secara aktif dan penuh itu termasuk oleh termasuk sebagai anggota Karang Taruna. Dan ada legalitasnya seperti itu, dan memang untuk dalam skup keanggotaan, walaupun mereka tidak masuk dalam struktur kepengurusan, tapi mereka sudah tercap sebagai anggota Karang Taruna. Mungkin ku terangkan lebih jelas ya. Karang Taruna ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini turun langsung dari Peraturan Menteri Sosial Permensos nomor 29 tahun 2020. Ada salah satu pasal di situ menerangkan tentang keanggotaan, yang mana Karang Taruna ini menganut sistem keanggotaan stelsel pasif. Nah, yang stelsel pasif itu berarti tidak harus menjadi bagian dalam struktur. Cukup dia berada di wilayah di mana Karang Taruna itu berdiri, otomatis ini udah jadi anggota. Kayak itu maksudnya. Jadi walaupun nih Karang Taruna etam ini aktif misalkan di RT 1, RT 3, RT 4, tapi RT 2 tidak orangnya. Nah, tapi seluruh pemuda di RT 2 tuh sudah jadi anggota Karang Taruna. Tinggal etam mengingatkan mahal lagi, awaknya anggota. Nah, apa yang awak bangun di wadah awak, yaitu misalnya sebagai contoh ya kan. Kan salah satunya etam ini juga kekurangan anggota itu karena kurangnya sosialisasi etam juga kan. Mungkin gerakan-gerakan etam itu masih dikira masih kurang menarik atau mana gitu kan. Kalau etam kembali mah lagi gali apa gerang yang dihandai sida gitu. Tapi memang menarik kalau berbicara tentang pemuda ya, apalagi di desa, khusus kalau dulu ternyata yang saya temui bahwa kita itu memiliki pemuda maupun pemudi yang sangat berprestasi. Itu yang pertama, banyak kan? Banyak juga, apalagi yang baru-baru saja kemarin ada 2 pemuda kita yang telah berhasil mewakili Kecamatan Lojanan di itu dari warga RT 1 di Dusun 1, yakni Rafli dan Rozi ya kemarin namanya. Riki juga Riki. Riki, ada 3 berarti ada 3. Bupati Cup. Bupati Cup. Nah, mereka itu berhasil menjadi juara umum di Bupati Cup, mewakili Kecamatan Lojanan, yang mana dari berbagai desa di Kecamatan Lojanan dikumpulkan jadi jadi tim sebuah sepak bola, dan mereka bertanding di Tenggarong kemarin Bupati Cup, dan hasil skornya itu di luar dugaan, ada sampai 10-1. Selalu menang telak ya. Menang telak. Iya, Riki ini jadi top skor skornya. Memang prestasi-prestasi yang itu etam tuh bisa etam jangkau gitu. Nah, tapi paling nih etam tahu nih prestasi itu yang etam kenalkan. Ya. Gitu. Nah, ini Roji ini berkat pertandingan juara kemarin, dia mewakili Loduri, Muda Loduri, gabung di Persikar, mewakili di Liga 3. Jadi masuk Liga 3 ya? berangkatnya Sampai masuk Liga 3. Liga 3. Ya kan, berarti kan memang karena apa namanya gerakan-gerakan pemuda ini tidak seluruhnya terekspos. Sebutannya tadi itu. Tinggal etam nih sebagai Karang Taruna nih yang mewadahi Sidan tadi, memperkenalkan nih loh. Dari wadah etam seorang nih loh, pemuda etam nih berprestasi sampainya masuk Liga 3, menang Bupati Cup, sampai kemarin tuh ada di mana? Pornas kah? Di pencak silat. Nah, Gelung kemarin sampai jadi juara 1 nasional, yaitu di pencak silat. Selain itu juga ada Mas ya di bidang grafis kalau nggak salah. Nah, ya, Kak Geri Rahma juga. Anggota Karang Taruna juga, yang memang dia juga sampai ke tingkat nasional kemarin itu, kalau nggak salah nama ajangnya itu Kreatif Asia di Solo, Jawa Tengah. Nah, sama dia juga membidangi bidang grafis dan berhasil menjadi juara 1 ya. Jadi memang Kak Yo, ternyata di Loduri ini banyak benar nih prestasi-prestasi yang cuma di pemuda yang berprestasi. Mungkin dulu ya lebih tepatnya. lebih spesifiknya mungkin etam nih mah kurang merangkul sida atau mungkin kurang gerak dengan etam ajak nongki tahu aja tuh. Secara langsung juga sida tuh membangun desa. Enggak mana caranya sida membangun desa? Mengharumkan nama desanya seorang. Nah, itu yang artinya membangun. Gitu. Mereka nih pasti dipandang dari mana ini kan orang mana nih. Di usah jauh-jauh dalam anggota etam juga ya, kepala bidang olahraga kepala bidang pemuda olahraga dan ekonomi kreatif si Arya. Nah, dia
ikut pertandingan Tarkam, dan dia juga punya klub tuh, si apa nama klubnya kemarin, Enggang United. Dia ikut pertandingan di Tanjung Laung misalnya ya. Nah di Tanjung Laung, supporter di Tanjung Laung itu kenalnya sama Enggang itu nggak nyebut nama desa, Bukan enggangnya. Tapi, desa Loduri Ulu jauh tidak jual. Nah, ya kan cara mengharumkan atau cara membangun desa itu tidak harus selalu terlibat bersosial, terlibat membangun, terlibat selain membangun apa sih bahasanya? Mengembangkan. Tapi dengan awak yang punya prestasi aja itu udah membangun desa sebujurnya kayak itu. Terus juga dengan rangkulan yang etam pola sekarang ini aja ya, dengan anggota etam yang ada nih aja itu udah cukup bisa membuat Karang Taruna di satu tempat mah. Bersyukur banget bener nih etam nih karena para pemuda nih masih banyak yang mengharumkan nama desa, nama instansi maupun mengharumkan nama dirinya sendiri yang secara tidak langsung nama desa juga ikut harum akan hal itu. Jadi terima kasih kepada seluruh saudara-saudara maupun adik-adik, kawan-kawan yang sudah berjuang di dalam cabang lomba apapun, baik itu akademik, non akademik maupun itu olahraga dan lain sebagainya. Terus kembangkan bakat dan minat kalian begitu kayak. Ya, bujur tuh. Karena kan etam tuh harapan kami juga di Karang Taruna tuh rangkul kita nih yang di bidang-bidang tuh, apalagi khususnya non akademik ya. Non akademik ini kan tegak olahraga ya kalau, terus juga tegak desain grafis gitu. Nah, yang tegak itu tuh menurutnya kami rangkul kita tuh bisa juga kita tuh menurunkan ilmu kita tuh ke anak-anak di bawah nih. Nah, jadi di kita mah yang dapat ilmunya. Bahasa Inggrisnya tuh regenerasi. Oh iya, regenerasi. Bahasa Inggris ya itu. Kutai Turunan hak juga turunan. Jadi di sampai di kita mah ilmu Biar tuh. tuh harus. Ya kan, makanya selain dari kontribusi dengan mengharumkan nama desa tadi ya, berkontribusi juga membina anak-anak di bawahnya. Karena tidak ya ada hak terusannya kita nih di sampai di kaum mah aja gitu. Nih Etam balik lagi nih ke Karang Taruna nih Kak. Tadi kan Etam udah Lu kawan nih aku merokok nih. Oh, silakan. Merokok ya, Rokok ya, Kadang pening kepala nih merokok. Carang tuh nih merokok peningan. Sekarang enggak. Oh ya. Ini merokoknya aku nih ya. Silakan. Aduh aku lah. Ya alah dulu. Ya jadi sebelum kita lanjutkan dengan Karang Taruna ya, hadirnya podcast pada siang hari ini, pada hari ini memang menjadi salah satu gerakan awal kita juga, khususnya di bidang media, yang mana nantinya podcast ini akan menjadi sebuah platform atau sebuah media yang berfungsi sebagai pusat informasi dan juga pusat dialog atau pusat perkesahan, yang nanti mungkin juga kita akan mencoba mengundang para tokoh-tokoh agama, masyarakat atau tokoh pendidikan, bahkan para aparatur desa dan juga para pemuda atau pemudi desa yang berprestasi atau punya bakat-bakat tertentu gitu. Berarti hanya berkesahan tiga ini mah, tapi nanti ada sesi lain begitu kayak. Ya, bujur. Jadi program podcast des ini kan kepanjangannya podcast kesahan desa. Nah, program pertama yang etam jalan ini bertiga nih namanya Ketara kesahan Karang Taruna. Nah, ada lagi yang tadi ngundang apa aja tadi? Ngundang pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat. Itu dia ada programnya, nama programnya Camar. Panjangannya Carangan Masyarakat. Gitu. Nah, yang itu kan dia bakal memperkenalkan tegak tokoh masyarakatnya. Paling utama kan adalah Kepala Desa Etam nih, Kepala Desa Etam yang gaul, muda gitu kan, dengan Pak Sekdesnya yang gaul bercandaan. Nah, yang kayak itu tuh cocok tuh di podcast ya. Nah, tapi sampai di situ mah Etam ada juga tegak contoh ketua BPD, dia apa sih yang sudah kerjakan gitu kan, tugasnya apa saja, belum lagi LPM juga ada. Berarti pas benih podcast nih sekaligus pendalaman yang memang orang tuh belum tahu. Tegak BPD itu apa, LPM itu apa, dan nanti langsung dijelaskan dengan orang yang memang jabat di posisi itu kan, yang tahu seluk-beluknya. Kan mungkin juga segala masyarakat nih bertanya kantor desa apa tugas kepala BPD itu apa, kan mungkin ya lah. Pemudanya aja dah 2000 ke desa galau. Penuh. Nah, jadi
tinggal sosialisasi eta mah lagi nih terkait program ini kan. Barangkali di grup T, di Ya. grup dusun ya kan, Jadi memang ini jadi sarana komunikasi lah dan informasi. dan informasi biar masyarakat update nah apa yang di pulau desa itu kan nggak takutnya maha nih kan Etam nih kan ini maha berspekulasi luas saja gitu kan di harus terpaku gitu. Dan sebujurnya Etam ini memudahkan masyarakat untuk mencari informasi. Iya, aku juga Ini perlu lagi ini tinggal buka HP, nonton YouTube, ya lihat Untuk- langsung apa kan Nah. sampai tidak nih kan gitu. tuh. Paling awalnya langkah awal Etam nih kenalkan dulu Karang Taruna nih buhan yang muda nih apa kan pola tidak gitu kan. Jangan sampai Etam pemuda nih disebut awak diam-diam mah di mana. Makanya kadang aku tuh mungkin aku nanya perspektif awak ya gak mana ada tentang awak ini kan parah nih dengan buhan-buhan di RT 1 situ loh. Menurut Sida ini kan ngajak juga berkumpulan. Apa kan pandangan Sida tentang Karang Taruna? Dengar-dengar kisah Sida yo, malah jauh pandangan Sida itu terlalu jauh menurutku. Enggak mana jauhnya maksudnya? Kira Sida tujuan hak mun Etam ini kegiatan kan di desa berfoto dengan Pak Kades lah, sosialisasi ini kan. Nah jadi kira Sida tuh ini bekerja di desa. Nah salah pulang kan. Salah tuh ya. Nah jadi ku padahi, jadi awak tuh apa? Karang Taruna tuh. Nah jadi pertanyaan kan. Iya. Nah jadi jawabku padahi ya organisasi mon itu Etam haluskan lagi di tempat gitu. Nah jadi itu wadah berkumpulnya anak muda untuk mengembangkan dirinya, bertulungan di desa nih. Memang secara ini bersifat relawan, Ya, relawan bahasanya. bersifat kerja-kerja kemanusiaan, Royong. nah gotong royong bertulungan. Yang namanya ini ya memang secara tidak langsung memang dibegaji gitu. Nah ya kan, jadi yang namanya aja bertulungan ya loh. Nah jadi itu kadang takutnya masih dia tuh ngira oh Karang Taruna ini begaji gitu. Nah itu kupadahi nyawa ini kan kebujuran memang lagi semester akhir loh, tidak apa-apa dipolah juga ya kan. Jadi umpat tak sekaligus ngembangkan ilmu-ilmu yang udah dapat di luar nih ya pakai hak di desa nih biar bermanfaat. Barat desa nih rumah nyawa ya kan, pada nyawa mulai halus lahir sampai wayah nih. Jadi kayak itu hak kak. Di Sindani mandang karena kau ngajak berkegiatan di desa, sangka Sida kerja di kantor desa. Ya, namanya kanak wayah nih kan. Oh iya. Dikit-dikit ya kak. Padahal kerja kebangsaan, kerja kerakyatan gitu. Kerja kerakyatan ya. Nah, mun awak Run, enggak mana Run? Awak ini kan pun kulihat awaknya ancak aktif dengan buhan majelis dengan buhan Irma tegaknya ya kalau. Nah, Beliau nih spesialis keagamaan. oh iya spesial keagamaan. Iya. Enggak mana tuh pandangan Sida tentang Karang Taruna? Kalau mengenai pandangan Karang Taruna kan Karang Taruna itu kan sudah cukup lama ya ada di desa dalam apa periode-periode sebelumnya. Misal kita ketahui bersama bahwa pembina kita yakni Pak Elton kan juga mantan ketua Karang Taruna pada periode sebelumnya dan periode-periode yang sebelum kita. Nah, kalau mengenai pandangan Karang Taruna tentu cukup beragam dan memang mindset atau cara pandang teman-teman saya misalkan itu memang masih belum terlihat Karang Taruna sendiri karena memang kegiatan-kegiatan yang diusung belum cukup menyentuh aspek-aspek daripada keagamaan misalkan di dalam ranah Irma seperti itu. Jadi memang keterlibatan segala macam jadi memang belum terlihat seperti itu. Jadi Etam nih harus olah kegiatan bidang keagamaan gitu ya? Paling tidak kita dapat merangkul atau berkolaborasi dalam lembaga-lembaga bukan hanya keagamaan bahkan tapi juga misalkan kita di desa kan ada lembaga-lembaga seperti relawan yang fokus dalam tolongan tentang kebakaran segala macam. Jadi memang lembaga-lembaga yang ada itu sudah sepatutnya kita ajak kolaborasi bersama yang mana dalam tujuan untuk pengembangan atau membangun desa. Seperti Bahasa kita itu berayaan. Etam ada rasanya programnya itu apa nama programnya? Di program itu termasuk kebetulan saya ketua tentang pendidikan inovasi yang kerjasama. Nah, jadi aku tuh mau program namanya tuh Karang Taruna berkunjung. Oh, Karang Taruna berkunjung. Nah, jadi Etam dia berkunjung atau bersilaturahmi ke lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, terus
organisasi dan tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah rumah-rumah ibadah, baik itu irma, masjid, langgar, gereja. Kita silaturahmi. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan bidang agamaan. Oh iya. Karena di sana juga sudah Kak Tri dan Kak Dan. Ya, jadi memang bidang-bidang di Karang Taruna nih etam pola itu sebisa mungkin merangkul segala aspek yang ada di desa. Ya kan? Etam di BPH secara normalnya kan Badan Pengurus Harian etam ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris dengan bendahara. Nah, ini yang utamanya 4 orang nih kan. Habis itu di bawahnya si Dan tadi ada namanya ketua komite. Nah, komite ini diarahkan untuk menjadi ketua komite nih tugasnya yang pertama ketua komite 1 itu tentang pendidikan dan peningkatan. Yang kedua ketua komite tentang pengembangan dan pembinaan. Jadi dua hal ini kan dua hal yang berbeda walaupun sama-sama tujuannya itu membangun. Ya kalau Pasti. tujuannya membangun. Di bawahnya lagi itu ada kepala bidang. Nah, bidang-bidang inilah yang disusun untuk jadi bidang-bidang terkait. Misalkan sebagai contoh kepala bidang ya Pak, masih live Pak. Ya. Oh iya Pak. Oh iya, siap. Ya, iklan tadi stumat ya tadi. Ya, nanti Lanjut, ya. Jadi tadi sampai di kepala bidang tadi. Nah, kepala bidang-bidang inilah yang nantinya bidang-bidang yang dicoba untuk mengarahkan aspek maupun bagian-bagian terkaitnya. Contoh kayak pertama ada kepala bidang tentang pendidikan, kan pendidikan, inovasi dan ekonomi. Hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama. Kemudian ada lagi bidang pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif. Habis itu ada bidang keagamaan. Habis itu ada bidang media dan pers. Kemudian ada bidang kebudayaan dan perempuan. Nah, bidang-bidang inilah yang sebujurnya tuh jadi dasarnya Karang Taruna tuh bergerak, yaitu karena mun dari bidang ini kemak Karang Taruna ngapain ya teman? Punya adanya wakil ketua, sekretaris bendahara di jalan lah masa Biar ini juga kaharnya, biar terarah ya. susun dia orang juga ya. Jadi memang dari beberapa bidang yang disampaikan tadi, memang secara sederhananya, kenapa bidang itu terbentuk, ingin melihat bagaimana sih kondisi pemuda atau pemudi desa yang ada di desa Lodri Ulu, sehingga dengan kita mengetahui kondisi tersebut, maka akan mudah kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan. Seperti halnya kita temukan bahwa ternyata kita memiliki pemuda atau pemudi desa yang memiliki minat dalam bidang kebudayaan, dalam hal ini sanggar tari. Makanya kita coba untuk mengajak mereka bergabung di Karang Taruna dan juga mengembangkan di dalam bidang kebudayaan dan perempuan. Selain itu juga kenapa terbentuknya bidang pendidikan, inovasi dan kerjasama. Kenapa kok jadi gabung ya? gitu? Pada dasarnya di Desa Lodri Ulu kita memiliki banyak sekali pemuda atau pemudi desa yang berkuliah atau sekolah di perguruan tinggi. Nah, dalam aspek itu kita ingin merangkul bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan di perguruan tinggi, mereka sudah sewajarnya untuk mengembangkan ilmu tersebut yang sudah dapat untuk kembali di desa, mengembangkan desanya itu sendiri. Makanya bidang pendidikan, inovasi dan hubungan kerjasama, dan nanti kerja-kerjanya adalah bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, kemudian mengaplikasikannya di desa. Dan yang ketiga ada bidang pemuda dan olahraga dan ekonomi kreatif. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya di Desa Lodri Ulu kita memiliki banyak sekali pemuda atau pemudi yang memiliki bakat di bidang olahraga. Seperti itu, makanya kita coba merangkul, kita mengajak untuk bagaimana sekiranya di Desa Lodri Ulu kita dapat melihat potensi-potensi bukan hanya dalam bidang olahraga sepak bola, tapi juga pencak silat, kemudian olahraga lainnya seperti badminton. Mereka dapat difasilitasi atau dapat disupport bukan hanya dari Karang Taruna tapi dari desa itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit gambaran secara sederhana tentang bidang-bidang yang ada di Karang Taruna. Berarti di Karang Taruna cukup luas ya kan? Luas tujuannya. Ada pendidikan, ada kerjasama, ada media, ada pemuda, ada ekonomi kreatif, seni budaya. Nah, inilah yang menjadi barangkali jadi pemahaman tersendiri begitu kan. Jadi setidaknya
ternyata Karang Taruna Tiloduri Ulu ini maupun Karang Taruna pada umumnya ya, itu pasti mempunyai bidang-bidang yang seperti itu, tergantung dengan kebutuhan organisasi Jujur ya. dan situasi geografis. Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, buat masyarakat terutama Loduri Ulu, bahwa Karang Taruna itu luas ya kan. Luas ya. Nah, jadi bagi yang punya minat atau ketertarikan di salah satu bidang yang sudah disampaikan tadi, bisa untuk mengembangkan ilmunya, sharing ilmunya, atau mencari ilmunya di Karang Taruna bersama kita. Berbagi ya orang juga, berbagi ilmu. Dan memang tentu sebagai sebuah organisasi itu tidak terlepas yang namanya daripada kekurangan. Makanya mungkin nanti video atau obrolan ini kayak bukan kita upload ya di YouTube ya. Mungkin nanti ada masyarakat atau pemuda yang menonton, mungkin bisa memberikan saran, masukan atau kritikan di kolom komentar yang sekiranya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan atau menjadi bahan referensi kami untuk bagaimana sih seharusnya Karang Taruna di desa. Ya, Kan seperti itu. Kamu ndak lebih nyaman lagi tuh berkesan langsung, ya kan? Langsung nih Bapak. Nah, gitu. jadi Kami ini terbuka nah, aja. terbuka. Tidak ada batasan-batasan atau sekat-sekat yang Ada. membatasi untuk saling mencari ilmu itu tadi. Memang kita ini kan dalam pemuda nih, muda nih kan mungkin tersetting loh ya, model bunyi orang juga mindsetnya tersetting dah, kayak pupus kuliah kerja gitu, orang kerja cari duit nikah gitu. Memang itu secara dasarnya itu harus memang dilakukan, tapi dalam prosesnya gitu dalam prosesnya nih awak nih ada nih minat tegak, aku ndak mau lah inilah di desaku, atau aku ndak mau usaha lah di orang juga kan, yang tegak itu kan tegaknya itu minim rasanya ketemui ya, mun ketemu itu di banyak orang yang mau habis kuliah tuh bujuk-bujuk ndak bangun ngembangkan apa yang ada di minatnya seorang. Karena memang kayaknya memang pada dasarnya Karang Taruna itu orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang pilihan, karena memang harus rela menyisakan waktunya, tenaganya, bahkan materinya untuk dapat berkorban dalam hal pengembangan atau pembangunan di desa. Dan itu sih yang menjadi catatan kita, bahwasanya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sejauh-jauhnya menimba ilmu, namun jangan sampai lupa di mana asal kalian lahir. Ini di desa. Maka dari itu, ayo kembangkan desanya, ayo bergabung bersama di Karang Taruna. Nah, ini menarik nih Kak. Mungkin yang punya kesibukan atau yang sudah berkeluarga atau yang masih sekolah atau yang masih kuliah. Nah, apakah mereka tuh bisa gabung di Karang Taruna? Mungkin ada pandangan buat mereka-mereka masyarakat atau pemuda itu bingung ya kan. Tuh pintar carang gitu kan. Aku tuh diakrab dengan ini, padahal kan contoh aja nggak usah jauh-jauh etam. Aku kan kenal dengan Kak Harun. Kak Harun yang bawa aku sebelumnya kan aku dikenal dengan kita nih. Karena aku sama Karang Taruna makanya nah mungkin itu yang dipandang, kira-kira di Karang Taruna tuh Kak, apakah ada syarat khusus buat masuk atau enggak, kira-kira itu kayak apa tuh? Bahkan juga ada yang segan atau belum mau masuk Karang Taruna karena sebelumnya belum pernah ikut organisasi. Jadi ini aku jelaskan nih. Jadi etam balik lagi ke dasar hukum Karang Taruna. Dasar hukum Karang Taruna di Permensos nomor 25 tahun 2019 itu diterangkan yang tadi tentang status pasif itu adalah semua Karang Taruna yang berumur 13 sampai 45 tahun. Nah, jadi selama Sida masuk dalam rentang itu di masalah Sida tidak bergabung dengan Karang Taruna. Maksudnya dalam bergabung dalam artian ikut membantu berkontribusi secara nyata dalam struktur Karang Taruna, yaitu. Dan hal-hal lainnya tegak administrasi itu ya wajib berKTP, berdomisili di Desa Loduri Ulu. Habis itu untuk perempuan itu wajib belum menikah. Kalau perempuan ada batasan khususnya? Ada batasan khususnya di situ, belum menikah. Amun udah menikah tuh ya kita bangun keluarga sudah kan, usah lagi ngurusi masalah. Tapi yang lelaki bebas saja, mun ndak nikah kadanya belum kan apa gitu. Wah, itu yang amun etam baca dalam dasar hukum tuh ya memang dipermasalahkan tentang perempuan yang udah menikah tuh pun sebenarnya ada diterangkan dalam Permensos itu. Tapi di sini etam sama-sama tangkap aja, inya ini udah berkeluarga gitu ya kan. Padahal pulang inya masih sibuk ngurusi organisasinya, apalagi ini tentang pemuda gitu. Kecuali inya masih bujang kan oke-nya. Ini mudah jadi bini mudah jadi bini orang udah ada suamimu gitu. Yang kutangkapnya apa Muna? Ya betul, mengenai keanggotaan
jatinya tidak ada batasan segala macam. Apabila memiliki kehendak atau memiliki keinginan untuk mengembangkan desa, bergabung, mari silakan bergabung di Karang Taruna. Lagi kegiatan-kegiatan yang dinilai positif, maka kenapa tidak seperti itu. Ya memang etam ini kan juga sifatnya kan terbuka. Ini ada batasan sebujurnya. Mun awak ndak tama, aku terima gitu nah. Ini juga awak harus ada juga ospek apa segala macam ada gitu. Etam nih kau ndaknya apa, ndak bangun desa, apa kemampuanmu? Aku di bidang, misalkan aku bidang olahraga apa, badminton. Nah kawa kan gak mana caranya etam merangkul inya nih, gak mana caranya etam bina inya nih. Misalkan inya udah jago di badminton, polah kah pelatihan bulu tangkis kah gitu, atau inya nih pintar nari misalkan di kebudayaan, polah kan sanggar tari kah apa kayak itu. Nah dan ini juga di jauh apa hal-hal yang tegak ini nih pasti etam berbicara tentang kemampuan etam dalam pendanaan gitu kan. Misalkan nih kak aku nih ndaknya mulai tari nih tapi terkendala A B C misalkan, salah satunya dana. Nah dana yang terkait itu kan etam usulkan, misalkan etam cari, etam gotong royong gitu kan, swadaya etam misalkan kalau etam kurangnya misalkan baju, misalkan ada kawan etam seorang yang ampun baju gitu kan, pinjami dulu gitu. Maksudnya tuh swadaya mah di harus tegak etam tuh beli, di harus tegak etam nunggu pitis dulu gitu. Swadaya etam mah tegak mana etam ini mampu membangun dan membina energi gitu. Dan selain itu juga di Karang Taruna kita tidak hanya berkegiatan yang sifatnya formal. Kita juga ada kegiatan-kegiatan non formal seperti kita kemarin baru saja melaksanakan refreshing ya di pantai Tamboja, dan itu sebagai reward lah, apa sebagai bahasanya sebagai liburan setelah kita berkegiatan kemarin, setelah digitalisasi, kemudian kegiatan-kegiatan seminar segala macam. Jadi di Karang Taruna kita tidak hanya fokus dalam kegiatan yang sifatnya serius atau fokus atau formal, tapi kita juga sekali bisa refreshing, jalan-jalan, tapi diselipi dengan kegiatan-kegiatan atau agenda yang sifatnya tim, kerjasama segala macam, seperti itu. Lebih tepatnya itu bukan kayak jalan hura-hura ya kan, tapi ada tujuannya, ada juga pembelajaran yang contoh kayak malam keakraban ya kan, terus kerjasama, game. Nah itu kan saling membangun tali silaturahmi antara anggota. Jujur, jadi etam tuh di semena di itu tuh terus pakai kegiatan tuh kan etam ada juga hendak kan tegak oh hai lah pantai yuk jorang jual pantai ya tuh perjalanan kayak gitu nonton film apa segala macam akan mah. Ternyata Karang Taruna ini cukup luas kak yo. Amun etam bahas pemuda, Karang Taruna, prestasi masyarakat, itu sebenarnya tidak habisnya tuh, panjang tuh kisahnya. Mungkin juga etam berkisah di podcast nih sampai subuh sampai kan. Pasti ada batasan waktu ya kan. Nah mungkin mengingat waktu yang terbatas, barangkali itu dulu pembahasan kita pada podcast kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita sampaikan, itu bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi manfaat buat kawan-kawan di sana. Barangkali ada sedikit closing statement nih dari Kak Harun dan Kak Rizky. Kak Rizky dulu deh. Mungkin dari aku nih, etam sebagai pemuda itu jangan sampai terlalu jauh lah. Terlalu jauh nih dalam artian tuh jangan sampai ninggalkan wadah etam sorak. Etam nih dilahirkan di mana, etam dibesarkan dari hak yang etam bangun. Tetap etam tuh juga hendak juga melihat desa Sorak nih maju gitu. Itu haknya kenapa jadi aku nih juga sampai mau jadi ketua Karang Taruna ini tadi ya, karena itu tadi keinginanku tuh besar, visiku tuh besar untuk membangun pemuda yang ada di desa nih. Agar apa? Agar kemajuan ini bisa terlihat jelas di mata masyarakat bahwa pemuda ini adalah generasi di masa depan. Yang etam lihat sekarang nih pemuda ini tuh kemungkinan di masa depan etam nih juga yang mimpin desa nih juga. Pasti itu. Bukan berarti ini tujuannya jadi kepala desa ya, nanti tapi dia tahu kan di depannya itu kan tanggung jawab yang ngatur. Aku tapi kata tahu masalah itu. Yang penting saat ini posisiku saat ini ya itu hak yang kuemban, itu hak yang ku jadi tujuan utamaku kenapa jadi kok mau sih jadi ketua Karang Taruna dibayar ini orang apa itu. Emang minatnya mas orang juga hendak bangun desa nih tadi. Karena memang sebuah niat keikhlasan tuh mulanya dari diri sendiri. Diri seorang juga. Pasti ada gretek hati atau niat itu yang menyebarkan kebermanfaatan buat orang lain. Kalau Kak Harun, gimana Kak Harun? Singkat saja, sebagaimana dalam sebuah ayat ya disebutkan kayak khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa
kita sebagai dalam konteks ayatnya, kita sebagai pemuda apabila kita bermanfaat bagi sesama, maka itu bisa dikatakan sebagai sebaik-baiknya manusia atau pemuda. Nah, dalam konteks Karang Taruna memang kita belum atau tidak memiliki yang namanya sebuah gaji atau honor dalam berorganisasi. Namun satu hal yang saya percaya bahwa dengan kita aktif berkegiatan, maka insya Allah ada aja rezeki-rezeki yang akan didapatkan dalam hal relasi, hubungan segala macam, dalam hal pengalaman. Jadi hanya tentang duit lah ini. Nah, nanti hal-hal tersebut yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan yang akan datang, apalagi sebagai pemuda, karena pemuda ini kan ibaratnya masa-masanya untuk harus aktif dalam macam, jangan sampai waktu-waktu luang itu kosong atau terbuang sia-sia. Makanya selagi itu kegiatan yang positif, maka lakukan. Itu aja. Karena dalam bahasa Arab tuh juga ada pepatah menjada wajada. Apa artinya tuh? Siapa yang bersungguh-sungguh ialah yang akan Nah, di pesannya tadi itu cukup dalam ya kan. Jadi jangan sampai waktu kita ini terbuang sia-sia, terus mengembangkan diri kita ini yang ada, dan kemudian seperti yang Kak Harun katakan tadi, pasti ada aja hikmah atau imbalan dari Tuhan begitu. Karena setiap proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, jadi mungkin itu pesan dari ketua dan wakil maupun pembelajaran kita pada podcast hari ini. Nah, di lain waktu kita bakal masuk ke sesi yang selanjutnya, entah itu nanti dari ketua kepala desa maupun lembaga-lembaga yang lainnya. Untuk lebih tahu, stay tune terus di YouTube-nya mana Kak? cari aja Loa Duri Ulu tuh paling atas dahnya tuh. Oke, Loa Duri Ulu satu-satunya tuh. Mungkin kan tertukar ya kan? Ya, betul. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, jadi itu sekian dari kami podcast pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Rizky selaku ketua Karang Taruna Desa Lodirulu dan Kak Harun selaku wakil ketua. Semoga kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu atau pemahaman yang sudah kita dapat untuk desa kita tercinta. Amin ya Rabbal. Bersama kita Bisa. Oke, sekian dari kami. Saya Dery selaku host pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kisah. Kisah, bacaan kisah. Iklan tadi. Iya, 30. Iklan Berapa? tadi apa tuh? Iklan tadi.